Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Fitri Ramawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SK Kopi Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu Guru Hebat, apakah pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid dalam kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang harus guru lakukan adalah memahami tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Tamlinshan menyampaikan dalam bukunya bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tamlinshan mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer. Tombol-tombol tersebut menggambarkan beberapa perspektif sebagai berikut. Bersifat mendasar ke bersifat kosmomotif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, tergantung ke mandiri, dan dari lambat ke cepat. Yang kedua, minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat bisa dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama, area minat. Yang kedua, mode ekspresi. Area minat dan mode ekspresi yang mungkin digunakan oleh murid bisa dilihat oleh ibu bapak guru hebat di bawah ini. Profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Namun secara umum gaya belajar itu dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Berikut ini adalah cara-cara untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki murid. Yang ketiga, membaca rapor murid. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, diskusi dengan wali murid. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Nah Ibu Bapak, setelah kita memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan murid, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi diferensiasi dibagi menjadi 3. Pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, kita menentukan apa yang akan diberikan atau diajarkan pada murid. Konten ini dapat dibedakan sebagai tanggapan dari tingkat kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid yang berbeda, atau dari kombinasi ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Pada strategi ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Beberapa cara melakukan diferensiasi proses diantaranya: 1. Kegiatan berjenjang. 2. Pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. 3. Membuat agenda individual untuk murid. 4. Memvariasikan lama waktu. 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi sesuai gaya belajar anak. Dan yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk ini bisa berupa hasil pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi 2 hal. 1. Memberikan tantangan dan variasi atau keragaman. 2. Memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu, apakah kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi sebelumnya? Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid dengan menerapkan nilai-nilai dan peran-perannya sebagai guru penggerak agar dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga guru penggerak dapat mewujudkan visinya, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dalam merdeka belajar. Sekian pemaparan dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.